أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini insyaallah kita membaca pasal yang kedua, ketiga, dan keempat karena kada terlalu panjang pasalnya. Mungkin jam 7-an lewat dikit tuntung aja insyaallah. Pasal yang kedua, ketiga, dan keempat. 3 halaman lebih dikit. Nah, 3 halaman setengah kurang lebih kalau cetakan yang ini. Tahu kalau di PDF dan cetakan yang lainnya. Halaman 26, 27, 28, 29. 26, 27, 28, 29. Sebelum kita melanjutkan kajian At-Tibyan ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita, masyayikh, paguruan kita, ayah ibu kita, dan mudah-mudahan Ustadz Ali cepat sehat, ya, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah mudahkan yang hendak nuntungakan hafalannya dengan standar ujian sini, Allah mudahkan untuk mengulang hafalan kita ulang sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan dengan Fatihah ini mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ulama-ulama kita Al-Imam An-Nawawi, Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ulama-ulama kita, masyayikh kita, perguruan kita, dengan keluarga kita dikumpulkan Allah di dalam syurganya kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawabihi aslafuna salihun. Al-Fatihah. Sambil kalau ada yang mau ditanyakan kena dicatat, ya, baik dicatat di mana, kah di HP kah, jadi nyaman kalau ada pertanyaan tuh kena di ujung ingat untuk menanyakan, kada lupa untuk ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar mu'alif kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan ilmunya beliau ini, kemanfaatan di dunia maupun di akhirat kelak. Faslun. Kalau dicetakan yang ini kan ada berjudul lah. Tiap-tiap faslun itu kan ada judulnya. Cuma kalau dilihat yang di PDF atau sebagian terjemah ada yang berjudul. Nah, judul ini bukan dari Imam Nawawinya, tapi dari pentahqiqnya, itu kan menjuduli ini Bang, pemahaman beliau terkait dengan apa yang diomongkan oleh Imam Nawawi, di bawahnya itu tentang apa. Lalu yang muhakkiknya itu yang memberikan judul tiap-tiap pasalnya itu. Faslun fil i'radi an agradid dunya. Kalau di yang PDF ini pakai ain, a'radid dunya, tapi kayaknya lebih tepatnya dicetakkan kitab kuning ini pakai ghain, maknanya itu tujuan. Gharadun itu tujuan. Wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min agradid dunya min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in 'indan nas aw sarfi wujuhin nasi ilaihi aw nahwi dzalik, wala yashinul muqri'u iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi, sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla, walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Qala Allah Ta'ala. Ini ayatnya kalau cetakan kitab kuning ini terpotong nih kayaknya. Asy-Syura ayat 20.
di ini kan ini setengahnya aja. Awal ayatnya itu akhiratnya dulu. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Cek lagi silahkan nanti kalau mau dicek. Saya ingat hafalan kayak itulah. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala ta'ala man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Al-ayah. Pada pasal yang ini Imam Nawawi menyinggung kaitannya memang masih tentang niat, tentang niat. Tapi kalau yang pertama itu kan tentang niat, tentang keikhlasan. Nah, pada pasal yang kedua ini beliau menyinggung penyakit-penyakit niat, penyakit-penyakit niat dalam kita nuntut ilmu. Ini penting ya, walaupun udah hatam atibian pun kada ruginya kita mengulang. Kami udah pernah hatam pengajian atibian ini, diulangi lagi kembali itu aja kita tuh kan. Kayak kita adalah di antara kita nih yang menyambat satu kali mandi gini cukup. Mbahnya kada pernah lagi mandi. Kenapa? Pernah juga dah mandi. Kada mau ya kan. Tentunya mandi itu berulang-ulang. Karena badan kita mbah mandi wangi. Tapi jalannya waktu apa macam-macam yang digawi babau lagi kada. Nah itu. Maka kayak itu juga kita pernah mengaji atibian, udah pernah tahu tentang niat. Kita tahu udah penyakit-penyakit niat. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin kada kita kena noda macam-macam lagi penyakit-penyakit terkait tentang niat itu tadi. Nah, 1 tahun kita ingat lagi, 2 tahun, 3 tahun. Ini bertanggal, nah di kitab ini udah 3 tahunan, ada tanggalnya kapan mengaji ini. Nah, ada tanggalnya udah 3 tahun, 3,5 tahun yang lalu. Mungkin dengan berjalannya waktu tuh mulai lupa dengan apa pepadah Imam Nawawi ini tadi, maka diulangi lagi untuk menyucikan kembali hati kita, menyucikan kembali niat kita, jangan kena penyakit yang terkait dengan niat ini tadi. Sudah selayaknya lah jangan ada niat keinginan di hati kita ini dengan itu tadi, dengan ilmu syariat, ilmu agama umumnya, terlebih lagi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, hafalan dan segala macam, untuk mencapai tujuan di antara tujuan-tujuan duniawi, baik duit, kekayaan, ataupun kepemimpinan, jadi pemimpin, diangkat jadi ketua, ini itu segala macam, atau kedudukan, pangkat, anak jadi pejabat, dengan mengandalkan ilmu agama, anak dipandang alim dengan ilmu agamanya tadi, dengan itu yang ditonjolakan, tujuannya anak jadi pemimpin, niatnya anak jadi pemimpin, nah niatnya memang di hatinya anak dapat pangkat, atau hendak dipandang lebih dibandingkan dengan kawan-kawannya. Adakah yang menghafal mungkin tujuannya hendak dipandang lebih dari kawannya atau dipuji oleh manusia lainnya. Mudah-mudahan ini penyakit ini Allah jauhkan dari kita ya. Hendak dapat duit ya kan, di kiau hendak dapat amplop, bila kada ada amplopnya aja kita semalam loyo lah, kada semangat. Tanda-tanda diantaranya insyaallah itu kawa jadi penilaian untuk kita pribadi ya kan. Tanda-tanda bahwa kita itu udah melatih hati kita bahwa memang betul-betul hanya karena Allah. Perlakuan kita selama kita punya waktu luang, kada ada hal yang lain yang perlu kita gawi pada waktu itu. Kalau ada yang minta mau undang segala macam, perlakuan kita kada berbeda, baik yang mengamplopi atau kada, baik yang amplopnya banyak atau dikit. Selama kada ada halangan, kita mencoba untuk memenuhinya. Nah, itulah tanda-tandanya ternyata. Bila tahu yang mengiyo orang sugih, mengajikan ya ada yang meninggal, rumahnya ganal, berebut mengambil jatah, itu. Kali yang kada ada duitnya, hataman online, loyo misalnya mengambil jatahnya, contohnya kayak itu kah, mudah-mudahan kada. Kemudian hendak dipandang lebih dari kawannya hafalannya dikit, ini hendak membanyaki hafalannya bukan karena Allah tapi karena hendak dipandang lebih, hendak dipuji, baiki niatnya, bukan ampih menghafalnya ya kan, tapi niatnya yang dibaiki. Nah, kuku panjang, kukunya yang ditatak, jangan tangannya.
kan niatnya luput, niat jeleknya yang dipotong, bukan ampih menggawi sekali kada mahapal lagi, malah niatnya ya takutan mencari pujian, ampih gin aku mahapal, salah itu kan. Atau hendak memalingkan muka manusia kepadanya, hendak dipandang, hendak dilihat, hendak ditonton, hendak bilanya mau olah video tentang kajian, hendak tontonannya banyak, like-nya banyak, misalnya di IG segala macam, memalingkan wajah manusia kepadanya, bukan itu. Nah, ataupun yang serupa dengan itu tadi. Kemudian janganlah pengajar itu tadi menjelekkan, memberikan aib, yashin, menodai taklimnya itu tadi, pengajarannya itu tadi dengan keinginan tamak untuk mendapatkan keramahan atau kelemah lembutan dari sebagian yang mengaji kepadanya. Baik rifqnya itu adalah arifkonya itu dijulungi duitkah, kelemah lembutan kebaikan hati yang mengaji lawan inya itu, baik inya berharap anak didiknya itu menjulunginya duitkah atau melayani inya kah gitu. Nah, bila ada apa-apa anaknya dibantu oleh anak didiknya, itukah yang diinginkan bila kita mengajar lawan anak didik kita. Jauhkan itu tadi, itu kada tepat jar Imam Nawawi lah ya. Bila kalian suatu ketika kena kan pulang kampung, mengajar di kampung, atau mungkin kanda pulang kampung tapi tetap di mengajar juga, mengajar di mana, apakah di hati kita ini wajar, apakah di hati kita ini normal? Kalau di hati kita ini ada keinginan, bukan kami mengaji lawan aku, misalnya menyambat lawan anak didik, baik-baik kayak gitu nakalakuan ya, sandal dipalingakan, misalnya kendaraan dipalingakan, nah ingati ya, misalnya contohnya itukah di hati kita hendak kada ya kan. Kalau hati kita hendak itu tuh penyakit, jauhkan dari hati kita. Nah, itu duit ataupun pelayanan walaupun dikit, jangan mengharapkan itu tadi. Walaupun itu berupa hadiah yang andai ya inya tuh kada mengaji lawan kita, inya kada bakal menjulungi hadiah itu tadi. Kada boleh hati kita ini tomak. Nah, kada boleh tomaknya lah, Imam Nawawi katakan kada boleh tomak terkait kita menerimanya, padahal kita kada mengharapkannya. Itu macam-macam kan, macam-macam ada pergulungan kita yang menerima, tapi kita yakin nih hati beliau itu tadi kada ada tomak terhadap itu tadi. Nah, tomak ini kan terkait dengan hati, bukan menerima atau kadanya. Nah, itu tadi kembali, kalau kita yang mengalaminya, kita yang mengajarnya, tandanya kita lihat ke kelakuan kita. Kayak apa kita memperlakukan yang menjulungi duit lawan kada, membedakan kah kada kita. Bila nang menjulungi duit atau banyak melayani, akun kita melajarinya, memperipatnya bertetengah jam. Bila yang kada menjulungi duit, kada berduit, kada pernah beri hadiah 5 menit gin mau udah melihat gitu kah kelakuan kita, beda memandangnya. Mudah-mudahan kada. Ayat, siapa yang ingin pahala, ingin kehidupan ladang akhirat kelak nanti, nazidillahu fi harfih, kami tambahkan ya Allah. Yang mau di akhirat kami tambahkan. Berarti dunianya dapat kada. Nah, tapi kalau keinginannya adalah yang di dunia, tujuan utamanya adalah dunia, maka yang dapat hanya dunianya ya, nu'tihi minha, Allah bagikan, Allah berikan kepadanya dunia itu tadi. Tapi kaina di akhiratnya tuh kada dapat apa-apa. Kalau niatnya udah di awal dunia. Mungkin contoh yang banyak kalian temui, tahu aja, tapi kita ulang untuk mengingatkan. Nanam padi, tumbuh rumput, ya gitu. Itu umpamaannya. Kalau nanam rumput, tumbuhlah padi. Ada. Nah itu. Kalau nanam akhirat, tumbuh kedua-duanya. Kalau nanam dunia, dunianya yang tumbuh. Nah, sebutin aja. Al-ajilah, ajilah itu ya dunia, kehidupan dunia, yang ingin di dunia pahalanya, imbalannya, ajalna, kami segerakan ya Allah di dunia, kami bagikan kepadanya itu tadi. Tetapi apa? Karena di akhirat kada dapat apa-apa lagi. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Akunlah kena.
Tapi kita kadang menyambat kan kalau ada ulama-ulama kita yang menerima, yang dipermasalahkan itu adalah niatnya bukan menerima atau kadanya, tapi niatnya yang dipermasalahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa misluhu ahaditsu katsiratun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menuntut ilmu yang padahal dengan ilmu itu selayaknya tujuannya adalah Allah, keridhaan Allah, dia tidak menuntut ilmu tadi kecuali hanya tujuannya itu padahal adalah tujuan duniawi. Ini ilmu agama, selayaknya yang kita inginkan dengan ilmu agama ini adalah keridhaan Allah, tapi ternyata tujuan ini hendak mengajar. Bila mengajar tuh gajinya di lembaga ini ganal ya, tujuan ini menghafal itu supaya kena kalau mengajar supaya dapat gaji banyak, dipandang alim, dipandang berilmu, maka jan Nabi apa? Kada bakal mencium bau surga. Nah, arfal jannah itu 57 and not 57. Arfal jannah bi fathil ain terus kanir ra wa bil fa. Rihuha, nah rihuha baunya, bau surga. Baunya jangan ada mencium, berarti jauh lalu ya, jauh lalu lawan surga. Padahal bau surga tuh sekian jauhnya tuh udah keciuman. Niatnya, misalnya niat bukan menerima atau kadanya, tapi tentang niatnya. Dari Anas bin Malik dan Hudzaifah dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahun nar. Jan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu tujuannya adalah untuk mendebat yang bodoh atau berbangga-bangga di hadapan ulama. Ini dua tujuan yang luput kan. Bila orang kada tapi paham itu hebat di debatnya, debat kada bermanfaat, atau berbangga-bangga di hadapan ulama, datang ke ulama timbul pak iyanya, apalagi bertampai lawan perguruan kita. Suatu ketika mungkin kami sebagai pengajar mengharapkan kalian itu selalu kami inginkan lebih daripada kami ya. Tapi yang jadi bala atau musibah itu kitanya, kalau kita suatu ketika dalam hal ilmu ternyata suatu ketika mencapai pencapaian yang lebih dibandingkan pengajar kita, lalu kita berbangga-bangga di hadapan beliau, itu bala, itu musibah kan? Kami mengharapkan kalian lebih daripada kami, tapi kalaunya berbangga-bangga timbul menyombongi lawan perguruan, itu bala, itu musibah kan itu. Bahkan diajarkan sebenarnya adab itu kita walaupun kena suatu ketika lebih dalam hal ilmu, artinya itu lebih alim daripada perguruan kita, tetap kita kada berpikir bahwa kita ini lebih baik daripada beliau. Walaupun ilmu lebih, tapi kita kada berpikir bahwa kita lebih baik di hadapan Allah dengan banyaknya ilmu tadi dibandingkan dengan masyayikh, dibandingkan perguruan kita. Yang menuntut ilmu tujuannya hendak mendebat yang bodoh atau berbangga-bangga di hadapan ulama atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, hendak banyak jamaah, hendak banyak berisi jamaah, tujuannya menuntut ilmu itu maka hendaklah dia ambil tempatnya, ambil bangkunya, tempat duduknya di dalam neraka. Ya tabawwa 58 falyanzilhu wa qila falyattakhidhu, dikatakan juga huwa du'a, dikatakan juga huwa khabarun, tu khabarun lan dia lah salah kitab insyaallah la al sawab khabaru bil ba khabarun.
Bisa jadi Nabi ini mendoakan mudah-mudahan inya masuk neraka, atau bisa dikatakan bahwa Nabi menginfokan kelak dia akan masuk dalam neraka. Maknanya itu nafal yatabawa itu. Nah, bisa jadi doa, bisa jadi info maksud yang diinginkan Nabi itu. Nah, boleh jadi maknanya tuh kayak ini. Siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang bodoh atau berbangga-bangga di hadapan ulama atau hendak berisi banyak jamaah, mudahan itu masuk surga, masuk neraka. Atau maknanya itu kelak Allah akan pasti memasukkannya ke dalam neraka. Mungkin jadi Imam Nawawi maknanya itu, tapi hendaknya yang nyata adalah kita menjauhi tujuan-tujuan itu tadi. Hendak mendebat yang kada paham, hendak berbangga-bangga di hadapan ulama, ya, datang ke ulama hendak bertanding, pian pernah hatamlah kitab ini, pian pernah anulah ini, inilah. Oh, amun ulun pernah pang dah ini hatam bolak-balik pang kitab ini ya. Berbangga-bangga di hadapan ulama, itu hal yang jelek. Ya, lanjut. Soal yang ketiga. Fi mahdzurati niyyati ta'lim. Hal-hal yang wajib kita jauhi dalam niat ta'lim. Dalam niat mengajar. Wal yahdhar kullal hadar min qasdihi at-takatsura. Kalau di PDF at-taktsir, beda cetakan. Nah, ini pang bedanya lawan ayat, jangan. Kalau ayat tuh nyata kita bacaannya kita tahu, tapi kalau cetakan-cetakan yang gini kan cari aja fotonya makhtutot namanya. Nah, makhtutot itu tiap penerbit membacanya mungkin terjadi ada perbedaan membaca, lalu akhirnya ada beda dikit-dikit ya. Tapi maknanya kada terlalu jauh beda, kada bertentangan juga. Kita ikuti yang dicetakkan kitab kuning nih ya. At-takatsura bi kathratil mushtaghilina alaih wal mukhtalifina ilaih wal yahdhar min karahatihi. Kalau di PDF min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin wa hiya dilalatun atau dalalatun, boleh keduanya, silahkan lihat Endnote 59. Dilalatun boleh, dalalatun boleh, dan dikatakan juga dululah. Nah, dululah misalnya juga bukti, maknanya itu bukti. Dilalah, dalalah, dululah. Itu ada keterangannya di Endnote 59. Biniyatin min sahibiha bayyinah wa hiya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyatihi bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Fa innahu law arada Allah ta'ala bita'limihi lama kariha dzalik. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadati ilmin fala ataba alaih. Hendaklah dijauhi sejauh mungkin dari keinginan di hatinya itu hendak sombong. Kalau at-takatsur itu sombong maknanya. Tapi kalau at-taktsir itu membanyaki. Jauhkan dari hati kita ini hendak sombong, hendak berbangga-bangga dengan banyaknya yang sibuk mengaji lawan kita, yang silih berganti datang kepada kita. Nah, jadi ini cerita aja dikit waktu mengaji dulu. Waktu udah khatam hafalan, mengaji nambahi ilmu lagi, mengaji qiraat sampai hatam kan, mengaji sampai hatam qiraat. Ini ilmu yang langka. Jadi kita katakan ada ustadz lain memadahi ustadz yang lebih tua. Nah, cuma kadang menyebut nama. Jadi beliau pian mengaji qiraat nih ya, peminatnya dikit di Banjar nih jangan, tetapi ada yang minatnya mun hendak banyak jamaah ya beliau pikihin kada, tapi ada yo peminatnya kada bakal banyak jamaahnya sampai ribuan kada bakal disediain memadahi. Pian mun hendak banyak jamaahnya aja ngaji tasawuf aja. Itu nah. Jadi
jawab ayat gitu nah, cuma kada terlalu belak-belakan banget. Allah yang bagi-bagi udah jatahnya biar aja. Ada ulama yang ngajar tentang tasawuf, banyak jamaahnya Allah yang mau beliau ngajar tentang itu tadi. Tapi di hati ulun ini Allah telah tanamkan cintanya ke arah ilmu itu tadi, kepada hafalan, kepada ilmu-ilmu qiraat. Walaupun peminatnya itu langka, ini penyakit sebenarnya. Tujuannya itu hendak membanyaki jamaah. Jadi yang biar aja nah yang mengaji lawan wah ini kededa setai kededa yang mengaji wah ini qiraat ini tadi. Ataupun kalau ada yang mengaji juga syaratnya sebagaimana yang diajarkan oleh guru ulun, syaratnya tuh hafalan wajib tuntung dulu. Hafalannya wajib tuntung biar aja tahun ini kededa mun ada 4-5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seikung dua ikung yo yang mengaji kada apa-apa. Tujuannya memang kada hendak membanyaki jamaah banyak-banyak beribu-ribu, biar Allah yang bagikan, beliau yang cinta tasawuf, Allah takdirkan jamaahnya banyak biar beliau yang pegang ilmu itu tadi. Ulun kada hendak umpat-umpatan karena hendak membanyaki jamaah niatnya gitu nah. Tapi ini pangudah yang Allah jadikan ada di hati condongnya kepada itu tadi biar halangka kalau tapi ada peminatnya. Nah, tapi itu cara Allah menjaga ilmunya ini tadi supaya dari waktu ke waktu tetap ada yang memangku memikulnya itu tadi. Nah, kenapa jadi langka? Wallahu alam lah, mungkin karena memang agak ngalih dibandingkan ilmu lainnya. Nah, bahkan ada pimpinan-pimpinan pondok tahfiz pun guru tuha menyambat aku kada gin jadi untuk akunya ngalih. Ada juga yang menyambat guru tuha menyambat kada sanggup asalan otak kayak itu nah. Ada juga yang anggap aku hafalan sebuting nijigin bacaan, ada juga gitulah. Itu kan apa kan itu udah yang Allah bagikan kepada tiap-tiap kita tuh beda-beda. Bukan niatnya hendak membanyaki jamaah, tapi memang karena tergantung kepada Allah condongkan hati kita nih kepada ilmu apa. Hendak banyak yang bergantian datang kepadanya, itukah kehendak kita? Pokoknya 24 jam ada bodyguard penjagaan bila hendak beelang ngalih. Pokoknya hendaknya tuh bila ada yang kayak itu diumpati, kayak apa caranya supaya aku kayak itu juga? Kayak itukah itu penyakit kalau niatnya gitu. Lain bukan yang penyakit itu bukan banyaknya jamaah lah, tapi niat kita hendak membanyaki jamaah. Pahami itu tadi. Kalau kita kada meniat tapi jamaahnya memang banyak, itu Allah yang jadikan lah. Ini kalau kitanya yang mengajar, niat kita hendak menghibaki jamaah, kayak apa caranya supaya jamaah itu hibak? Yang menuntut ilmu lawan kita silih berganti, ada pagi ada yang mengaji lawan kita. Karena jam 8 ada pulang, jam 10 ada pulang, siang ada pulang, sore ada pulang, malam ada pulang, jam 10 ada pulang. Kita hendak jadwal kita full. Kitanya yang hendak, lain jamaah yang minta. Lah itu penyakit, hati-hati ya. Jauhilah juga sejauh-jauhnya dari membenci kalau ada anak didik kita, kawan kita mengaji ke lain. Jangan hati kita nih membenci itu tadi. Nah, kalau mengaji ke lain, anak didik kita mengaji ke lain, kepada yang memang pengajar lain itu kawa diambil manfaatnya, janganlah hati kita membenci hal itu tadi. Ini adalah musibah yang menimpa sebagian pengajar tapi bodoh tentang ilmu ini tadi. Nah, bahwa kebencian di hati bila anak didik kita mengaji ke lain itu adalah penyakit. Sebagian pengajar yang tidak tahu dicoba dengan ujian ini tadi. Dan itu juga adalah bukti yang nyata, dilalatun atau dalalatun atau dululatun bayyinatun, dari pemilik niat itu tadi, pemilik hati itu tadi, bahwa niatnya memang jelek dan juga udah hancur, udah rusak tawiyahnya. Tawiyah itu apa? Lihat N-not 60, niat, batin, suara hati. Nah, suara hatinya udah kacau, hatinya kacau, niatnya udah jelek. Pokoknya hendak mengaji lawan inya aja, kada mau anak didiknya mengaji ke lain, itu pengajarnya berpenyakit. Dan itu juga adalah bukti yang nyata, hujjah yang nyata, bahwa dia kada ada keinginan di hatinya dengan mengajarnya itu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendak anak didik itu mengaji lawan inya aja, hendak inya aja yang mulia dimuliakan, hendak inya aja yang dipandang. Karena sungguh anda yang dia inginkan itu adalah Allah Ta'ala. Dengan dia ta'lim, dia mengadakan ta'lim itu tadi, dia tidak akan membenci itu tadi. Tapi dia akan mengatakan kepada dirinya pribadi, aku ingin ketaatan
dengan taklim yang kuadakan ini, aku ingin taat, aku ingin ketaatan kepada Allah, dan itu telah tercapai. Dan dia dengan mengaji ke lain ini, dia hendak menambah ilmunya, maka kadada celaan terhadap anak didikku itu tadi yang mengaji ke lain. Jadi kalau kita mengajar, jangan anak didik kita mengaji ke lain, kada bapak. Tapi ini yang perlu ditandai garis bawah lah. Mengaji ke lain ini maksudnya tuh bukan pindah-pindah kada tuntung pondok. Ini musibah juga bagi penuntut ilmu. Ini bala. Artinya kayak apa? Contohnya pendidikan suatu pondok 4 tahun. Di pondok lain di Jawa ada lagi pondok ya. Pondoknya baik ya. Pondoknya hebat, pimpinannya hebat. Nah, kitab-kitabnya mantap-mantap yang diajarkan. Di pondok ini mengaji awal 4 tahun ini tadi belum tuntung lagi. Nah, hanya 2 tahun. Kada bepadah pulang pindah pondok, kada bepadah, kada pamitan. Timbul pindah ke Jawa aja. Di Jawa tuh baik pondoknya ya. Abut yang di pondok awal kemana ya? Hilang ya, kada ada lagi. Kalinya pindah aja menghafal di pondok ya pulang gitu. Nah, bepadah kada ampih misalnya di pondok awal. Itu lain hal yang ini tadi. Kita misalnya kalau anak didiknya tuh pindah kada apa-apa juga, jangan sidinnya berpenyakit hati yang mensarik aku pindah. Ini salah di anak didiknya pulang. Nah, maksudnya pindah mengaji ini syaratnya adalah tuntung dulu mengaji di tempat awal. Itulah bila tempat awal tuh target pendidikan 4 tahun, 4 tahun tuh ayo anak mengaji ke lain pulang gitu. Nah, bukan pindah-pindah kada keruan tampuh ya kita. Lalu kada ada yang menuntungnya. Nah, mengaji di pondok sini menghafal, padahal di pondok tuh kan pengajar-pengajarnya udah hatam juga, hafalan kau menjagakan sampai hatam juga. Nah, misalnya contohnya kada ada hal napa-napa yang penting yang kada kau ditunda, timbul pindah pulang ke lain. Di lain tuh pulang di Jawa, pindah pulang kemana misalnya gitu. Nah, contohnya. Nah, jadi jangan salah paham, jangan kita timbul menyalahkan perguruan kita. Jadi yang berpenyakit hati ya, mun bemamai aku pindah ya. Pahami pindah ini kalau tuntung, baik itu tuntung tahun pendidikannya atau tuntung targetnya ya. Kayak dulu lawan surat biani tuntung mahapal bepadahal sedin surat ulun tuntung kan dia mahapal lawan bian ulun hendak mengaji ke lain pulang mengaji qiraat ya di sedin pedah kan kita artinya itu tuntung akan waktunya atau tuntung akan targetnya hanya mengaji ke lain. Bukan pindah-pindah, kada karuan tampuh, kada menuntung, sini kada tuntung pindah, situ kada tuntung pindah, padahal kada ada apa-apa. Lain kalau halnya misalnya kan masih kekanakan atau hal apa gitu, nah umpat kuitan pindah, saya pindah, lain halnya, ini yang kada ada apa-apa, gitu lah. Lanjut. Wa qad rawaina fi musnadil imamil mujma'i ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala ya hamalatal ilm i'malu bih fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmahu amaluhu wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa tukhalifu sariratahum alaniyatuhum yajlisuna halaqan atau hilaqan. Boleh lihat endnote 62. Kalian kalau jam baca itu udah diajarkan cara membacanya lah, yang fathah ha, dhammah ain, panduan gitu kita ada membaca yang itulah. Kalian tinggal lihat aja kalau mau melihat halaqan atau hilaqan. Yubahi ba'duhum ba'dha hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Kami riwayatkan pada musnad imam yang telah menjadi ijma' kesepakatan umat tentang hafalan beliau dan derajat keimaman beliau itu tadi, yaitu al-imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, wahai hamalatul ilm, wahai
pemangku, wahai pemikul ilmu. Ingat, hamalah itu jamak, ya kan? Jamak dari kata hamil. Jamaknya boleh hamilun atau hamalah, ya. I'malu bihi, mun bi ilmu itu amalakan. Ya, mun bi ilmu amalakan. Ayatnya apa? Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kami pernah dapat pepadah jiwa dari perguruan dahulu, ya. Artinya itu, bolehkah, misalnya kan kami dahulu ada jadwal tahajud wajib di pondok itu tiap malam Ahad jam 4 subuh. Ujar beliau, bagian yang lebih tuha tunangan membanguni yang anum-anum dan menjagai. Lalu kadang-kadang kada sempat lagi tahajud, yang menjaga ini tadi membanguni jam 4 dibanguni lah, dijagai, jangan ada yang bubulik berabah lagi. Mutakin dulu pernah mengalami lah, ya, jam 4 ya. Jadi dibanguni, kadang membanguni tunggal ikungan, menjaga ibu udu, menjaga jangan ada yang bubulik lagi, ditulakakan supaya jangan bepatak di mana gitu, nah kan, ditulakakan ke masjid, dijagai. Akhirnya yang penjaga ini kada sempat lagi tahajud. Lalu ujar beliau, apakah ini kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun? Ujar beliau dahulu lah, ujar guru kami di pondok di Darul Hijrah dahulu, Ustaz Gufron Haq, asal pernah tahajud hak, jadi satu kali itu udah hilang dah ancaman ayat ini tadi. Nah itu mah, ya itu makna amalakan ujar beliau, itulah wallahu alam. Artinya menuntut ilmu itu memang amalakan, dapat amalan apa, misalnya diapadahi guru kita Sayyidul Istighfar misalnya, kalau kau tiap hari pang dibaca, cuma untuk menjauhkan kata ini tadi kita hendak mengajarkan ke lain, pulang amalan itu tadi minimal kita pernah mengamalkan gitu. Nah jadi kada juga beliau pada waktu kita tiap membangunakan jam 4 tuh, nah kitanya kada tahajud juga sempat, lalu kada mau membangunakan kah, kada ajar beliau, tapi yang penting pernah tahajud. Ini maknanya i'malu bih, diamalkan ilmu itu tadi, wallahu alam. Yang dikatakan alim itu adalah yang menggawi dengan apa yang ia ketahui. Bila tahu amalkan, bila tahu gawi, dan cocok amalnya lawan ilmunya. Nah ini tentunya terkait tentang hal-hal perintah Allah atau yang diharamkan oleh Allah. Kada dikatakan alim muntahuja minum minuman itu kada boleh, tapi tetap minum minuman, kan? Kada dikatakan alim itu tadi. Akan ada suatu waktu nanti kaum-kaum yang memangku ilmu, punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak lebih daripada taraqiyahum, la yujawizu taraqiyahum. Ma makna taraqi? Taraqi ini lihat endnote 61, jamak dari kata tarqwah. Tunggalnya adalah tarqwah, jamaknya taraqi. 61. Wa huwal azmul ladzi baina nuqratin nahri, atau di PDF tughratin nahri wal atiqi. Itu adalah tulang yang ada di lubang yang lebih tinggi pada dada dan bahu, daerah sini ya. Nih at-taraqi itu ini. Karena di WA kan insyaallah ada yang kirim makan untuk lebih nampaknya kayak Pak. Jadi ilmunya itu kada lebih pada ini tadi. Artinya itu apa? Artinya apa? Itu tadi kada cocok ilmu lawan amalnya, kada mempengaruhi kepada tangannya, kada mempengaruhi kepada kakinya, melangkah kemana ilmunya tadi, tapi ada aja ilmunya itu tadi, tapi kada memperbaiki kelakuannya itu tadi, tepatak di dalamnya ilmunya. Yukhalifu amaluhum ilmahum, ilmunya bertentangan lawan amalnya, gawiannya jauh lawan ilmunya. Kita kada hendak berilmu, hafalan banyak, tapi kelakuan membala, ya kan? Makanya kita mengaji at-tibyan ya. Kemudian, nah ini mungkin agak ngalih nih. Keadaan inya kada ada yang melihat, lawan di halayak banyak, beda. Nah, salah. Jadi hendaknya ketaatan kita, baik ada yang melihat ataupun kada, itu jangan beda. Ini ngalih, mudah-mudahan kawa. Kemudian
kaum itu tadi yang memiliki ilmu tapi kada lebih pada tarokinya itu tadi, tanda-tandanya pulang mereka duduk berhalakoh-halakoh, berkelompok-kelompok, tapi tiap-tiap individunya itu saling bangga membanggakan dengan kehebatan inya. Kamu apa ya? Apa berbangga-bangga, saling beradu kehebatan. Saling beradu kehebatan. Tujuannya bukan untuk Allah, untuk ilmu, tapi hendak berbangga-bangga. Dan bahkan sangit kalau kawan duduknya itu di halakoh itu tadi pindah ke halakoh lain meninggalkan inya. Itu tadi kita katakan di awal tadi, jangan salah paham juga ya kan, jangan salah paham. Lalu aja pindah-pindah mengaji di pondok ini pindah ke pondok lain karena korban tampuh, bukan itu maksudnya meninggalkan ini tadi lah, tapi tuntungakan targetnya tadi atau tuntungakan waktu pendidikannya. Mereka itu tadi amalnya kada naik kepada Allah, kada diangkat kepada Allah. Makanya ada ulama kita yang berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ada yang menambahi pulang wa min ainil la tadma' wa min amalin la yurfa'. Dari mata yang kada mengucurkan banyu mata, wa min amalin la yurfa', dari amal yang kada diangkat kepada Allah. Artinya tuh ditolak kan. Mudah-mudahan amal kita di halaqah ini bukan amal yang kini tadi, amal yang tertolak kada terangkat kepada Allah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa'. Dari amal yang kada diangkat, mudah-mudahan amal kita ini diangkat, dicatat oleh malaikat, terangkat sampai ke Allah. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimallahu taala annahu qala, dari Imam Syafi'i, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku ketujuh, ujar Imam Syafi'i, makhluk-makhluk ini tadi menuntut ilmu ini tadi, maksudnya adalah ilmu-ilmu beliau, ilmu fikih beliau, ilmu hadis beliau, usul fikih segala macam, dan juga kitab-kitab beliau. Tapi aku kada ketujuh, ujar Imam Syafi'i, dikatakan ini apa dinisbahkan kepadaku. Artinya apa? Yang kita inginkan ini ilmunya diajarkan, tapi kita kada hendak penuntut-penuntut ilmu itu jadi memandang kitanya yang hebat, banyak punya ilmu itu tadi. Paham kalau dipahami? Mengajarkan tuh pokoknya intinya kita sebagai pengajar hendak anak didik kita paham, bukan hendak kitanya yang diingati. Terkait anak didik kita tuh ingat lawan kita tuh hal yang berbeda, tapi ini tentang hati kita, kan bukan kitanya hendak dipandang hebat kada. Penyakit ya kan kalau ada di hati kita obati. Obat tuh memang kadang pahit, tapi untuk kebaikan kita juga. Satu pasal lagi yang kitab kuning ini halaman 29, pasal yang keempat terkait tentang akhlak pengajar Al-Quran. Ini tentang pengajar dulu kan, tapi kalian pun mungkin sebagian udah ada yang mengajar juga ya. Sudah ada yang mengajar juga, maka penting juga. Kalaupun belum, insyaallah suatu ketika kena akan mengajar juga. Wa yanbaghi lil muallimi ay yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha wal khilalil hamidah wasyiyamil mardiyah allati arsyadahu Allah ilaiha minaz zahadah fid dunya wat taqallul minha wa adamil mubalati biha wa bi ahliha was sakha'i wal judi wa makarimil akhlaqi wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah wal hilm was sabr wat tanazzuh an dani'il iktisab wa mulazamatil wara'i wal khusyu' was sakinah wal waqar wat tawadhu' wal khudu' wajtinabid dhahiki wal iktsari minal mazhi wa mulazamatil wadha'ifish syar'iyyah kat tanzifi bi izalatil awsakh wa syu'uril lati warada syar'u bi izalatiha ka qassish syaribi wa taqlimil adfar wa tasrihil lihyah wa izalatir rawaih al karihah wal malabisil makruhah wal yahdhar kullal hadar minal hasadi war riya'i wal ujbi wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu. Sudah selayaknya pengajar itu tadi yang mengajarkan ilmu ini tadi berakhlak, berkelakuan dengan kelakuan yang baik-baik,
yang syariat telah datang telah menyebutkan tentang kelakuan-kelakuan baik itu tadi. Wal khilalil hamidah, kalau terjemahnya sifat-sifat yang terpuji, tapi khilal ini bisa juga maknanya macam-macam, bimakna mawaddah, bimakna al-ikha atau persaudaraan. Khilal min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Mawaddah, al-mawaddah, al-ikha atau al-sifat, kelakuan dengan kelakuan-kelakuan yang terpuji. Nah ini kalau kita pertajam, cuma paling awal penilaian itu di mana? Tanya hati kita, baik atau kada kelakuan itu tadi kan? Baik atau kada berpakaian celana jeans, jadi kita misalnya berjalanan gitu kan, celana yang ketat, laki walaupun lakian, baikkah kada itu? Tanya kepada hati kita ya. Misalnya lagi apa macam-macam, tanya pada hati kita. Pada zaman wahini itu condongnya kelakuan itu kemana? Baikkah kada kalau kita pengajar menggawe itu tadi? Rambut panjang dikit, dikepang ujungnya sini misalnya, segala macam. Tanya hati kita, baik atau kada itu tadi. Wasyiyamil maqdiyah, perangai-perangai yang diridhoi, yang Allah telah menunjukkan kepada kita untuk kita melakukan kelakuan, melakukan perangai itu tadi. Az-zahadah, apa itu zahadah? Apa bedanya dengan wara'? Zahadah itu tadi adalah zuhud, ya kita meninggalkan yang kada bermanfaat untuk akhirat, dan ini lebih tinggi. Kalau wara' itu meninggalkan yang membawa mudarat, membawa bahaya bagi akhirat kita. Contohnya apa? Berjudi, minum-minuman membawa bahaya kada kepada akhirat kita. Kalau zuhud ataupun wara' pasti meninggalkan keduanya itu tadi. Cuma kalau main game itu berbahaya langsung kah kada? Berdosa kah kada? Kalau wara' mungkin masih menggawi itu tadi. Tapi kalau zuhud yang kada bermanfaat pun udah ditinggalkannya, maka main game itu tadi pun ditinggalkannya. Nah itu lebih tinggi levelnya zuhud ya. Contohnya untuk lebih memudahkan pemahaman, zuhud tadi meninggalkan yang kada bermanfaat. Jadi nyata yang berbahaya udah pasti ditinggalkannya kan. Kalau wara' tadi yang berbahaya ditinggalkan. Tapi kalau kada bermanfaat mungkin kadang-kadang ada ya digawe gitu kan. Kada bermanfaat tapi kada juga berbahaya. Nah itu tadi bedanya, zuhud lebih tinggi levelnya. Zuhud dalam dunia dan juga sedikit-sedikit saja di dalam hal duniawi itu tadi. Nah, tapi kalau Allah yang berikan begawi kada tapi begawi berhikmat, tapi Allah jadikan banyak duitnya, itu Allah yang mau, tapi bukan kita 24 jam tuh nah berhikmat mana mencari dunia, mengaji kada sempat lagi. Nah, itu yang dijauhi. Kalaupun dunianya kita kada berhikmat, tapi Allah yang membanyakkan duit kita, itu lain halnya ya kan. Ini berhikmatnya itu tuh nah yang penyakit ya kan. Makanya kita semalam kita logikakan aja, seminimal-minimalnya kalian tamat dari tempat ini dalam keadaan khatam, udah hafalan misalnya. Targetnya cukup minimal, seminimal banget mau ulang hafalan itu tiap bulan 1 kali hatam. Ya. Kalau tiap bulan 30 hari sekali hatam, tiap harinya berapa? Masuk akal kada digawi? Yang lambatnya membacanya santai, mahayati, anggap 1 jam. Mun laju kawa di bawah itu lebih cepat. Anggap kita ambil yang agak lambat ya, mahayati 1 jam. Kalian punya waktu 23 jam lagi, ya kan? Quran, hafalan itu bukan hal yang mengekang kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, masalahnya cuma di manajemen waktu aja. Kalau nyakawa lebih akan sebulan 2 kali hatam, tapi minimal banget. Mun hendak hafalan itu terjaga. Nah, jangan bila menghadang di kiau Imam Ramadan atau hendak lomba aja ulang misalnya. Tapi targetkan sampai mati minimal tiap bulan tuh 1 kali hatam. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Kalaupun kada tuntung hafalan terlanjur kawin dah kena mungkinlah hafalannya 5 atau 10 aja. Ya udah tetap targetkan aja tiap bulan hatam gitu kan. Nah, cuma hafalannya itu tetap dijaga gitu kan. Targetkan membaca, melihat ya kan. Targetkan 1 jam tiap harinya, 23 jam kau menggawi yang lainnya, kada kawa lah gitu kan. Setan aja mengganggu. 1 jam tiap harinya membaca. Itu kalau udah hatam kada di sini lagi, di sini 2 jam ya kan. Kan halakoh kita 2 kali. 2 jam, subuh 1 jam, malam 1 jam. Kawa gitu kan.
2 jam. Kalau udah hatam minimal tiap harinya 1 jam untuk mengulang hafalan minimal seminimalnya. Dan tidak memperdulikan tentang dunia itu tadi, dan juga tentang ahli dunia yang pecinta dunia. Jangan berhimmat berkawan lawan pecinta dunia. Ingat, pecinta dunia lah lain yang punya dunia di tangannya. Yang sugih itu belum tentu pecinta dunia, itu pahami ya. Kemudian hendaklah pengajar itu dermawan, murah hati, kada engken, kada pelit ya. Terutama kalau kepentingan pribadinya dan keluarga anak bininya terpenuhi. Udah, kalau ada kelebihan kau bagi-bagi, kau memakani anak didiknya kadang-kadang misalnya itu baik ya kan. Dengan catatan cukup udah ininya mun di rumah pengajar kita mengajar, kalau dalam keadaan mengajar lah tapi memang keadaan rezeki kada tapi ada waktu itu, jangan berpikir makani anak didik, berhimat dulu ya kan, sedangkan anak bini belum terpenuhi. Anak bini itu yang tanggung jawab ianya gitu kan. Kalau udah terpenuhi kelebihan bolehlah makani anak didik kita itu tadi. Sedekah paling afdal beramal mengimpakkan harta paling afdal kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khair falil walidain, abah mama dulu. Bah itu di bawahnya apa? Wal aqrabin. Urutannya itu pahami ya kan. Jangan yang jauh berdahulu dipakai harta kita untuk memakani buhannya itu tadi, padahal abah mama kada temakani, kerabat dekat kada temakani. Nah, coba buka ayatnya. Ingatlah, siapa yang kau bukakan ayatnya itu mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Satu dulu urutannya. Catat, ingati halamannya. Buka halamannya Bang, dapatlah halaman berapa itu? Ayat berapa? Berapa? Jadi ayat itu kita amalkan, bukan cuma di hafalan di mulut ya. Ayo. Terbayang ya kalau ayatnya lah? Ya, dapat dah. Ayat berapa? Halaman berapa? Nah, coba bacakan urutannya. Walidain 1. Mbahnya kedua apa? Nah, kerabat dekat, ya kan? Ingati urutannya itu tadi. Jangan abah mama kada, ya kan? Anak bini kada dimakani, tapi lawan fakir miskin sedekah. Nah, misalnya memakani paman beca, abah mama kada tetahu, kada diharani. Mbah itu yang ketiga apa? Nah, anak yatim dulu. Jadi anak yatim ini lebih utama jika kita dibandingkan dengan yang di bawahnya lagi, apalagi di bawahnya. Nah, jadi kalau anak yatim dibandingkan dengan paman beca, ada betatai nasi yang kita bawa tinggal sebuting, yang mana yang lebih afdal? Anak yatim. Pahami urutannya ya kan? Bah itu apa lagi? Nah, itu urutannya ya kan? 5 lah, iyalah. Ada lagi kah Maya? Apa sambungan ayatnya? Nah, itu. Jadi 5 urutannya itu tadi yang ada di ayat itu tadi ya kan? Maka kita pandang urutannya itu tadi. Kalau hendak memakani infak harta itu kemana urutannya? Jangan terbalik ya kita ya, kalau kakak ading ada nangalih kada dibantu, kada diherani kan? Tapi lawan paman beca yang ketemu di jalan peduli banget. Kalau memang udah cukup abah mama, kakak ading kita, anak bini kita terperhatikan, bolehlah kita kepada yang lain lagi lah. Jangan terbalik. Wa makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, dan juga talaqatul wajh, apa maknanya? Penyenyuman. Tapi kada juga berlebihan, min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Kemana-mana senyum berlebihan, kada berampihan pulang senyumnya gitu kan lah. Aneh juga kan. Tapi kada juga perangutan ya lah. Cukupnya bila tetamu, di awal tetamu senyum lah, mungkin kan tetamu di jalan senyum gitu kan lawan kawan. Nah, tapi tidak berlebih-lebihan. Hilm artinya menahan jiwa dan tabiat dari gejolak amarah. Hilm. Kalau menahan amarah saja, sabar mungkin kalau kita main. Tapi kalau hilm ini tadi mencoba untuk menghilangkan tabiatnya tuh, nah. Sabar itu tadi mungkin ada emosinya, tapi ditahan. Kalau hilm ini tadi mencoba emosinya pun kededa, itu yang kita latih, ya kan?
memang hilang di hatinya udah dihilangkan, bukan menahan supaya kada temamai ya. Lebih tinggi lagi kayaknya hilm. At-tanazzuh an daniil iktisab, menyucikan dirinya, menjauhkan dari gawian yang dipandang hina lah ya kita, atau mengolah kasihan. Jadi kalau penghafal Quran itu tadi, kalau kawa walaupun halal, jauhilah gawian-gawian yang mengolah, yang melihat itu jadi kayak kada tega lawan kita. Contohnya apa? Jadi tukang sapu, halal ada? Halal. Tapi kalau kalian pemangku ilmu yang banyak, karena kemuliaan ilmu itu tadi, selama mampu cobalah jauhi gawian itu tadi. Tukang jaga usaha umum, halal kada? Halal. Kalau mampu aja, untuk karena kehormatan ilmu yang Allah bagikan kepada kita itu tadi, jauhilah gawian itu tadi. Nah, apalagi misalnya ya berjualan, Nabi berjualan ya kan, cuma berjualan yang malah kayaknya melihat kada tega tuh. Nah apa yuk contohnya ya kalian kau mikirkan lah, contohnya itu adalah tukang sapu, obek segala macam. Kalaunya mampu aja, ujar Imam Nawawi lah, karena kehormatan ilmu itu tadi yang ada pada kalian, jangan menggawi gawian yang mengolah, yang melihat kita tuh jadi kada tega lawan kita, jauhi. Walaupun itu tadi adalah halal, insya Allah dengan kemuliaan ilmu itu tadi, Allah yang muliakan, jaga. Nah, doa aja kepada Allah supaya jangan dapat gawian yang itu tadi lah. Lain halnya kalau memang kepepet banget ya kita lah, tapi selama mampu cobalah jauhi gawian yang mengolah, yang melihat kalau kita itu jadi kada tega. Kemudian hendaklah mulazamah, selalu melazimkan sifat wara', khusyuk, sakinah, tenang, waqar, bersahaja. Jadi kita tadi jangan mengaji atau mengajar tuh. Nah, macam-macam digawi kada tenang atau mengaji tunjuk-tunjuk yang kita kan, kalau kau jauhi itu tadi. Tawadhu', khudu', kada sombong ya kan, walaupun banyak punya ilmu. Dan jauhi tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa terbahak-bahak. Kalau Nabi, senyumnya Nabi ya apa? Lihat di Syama'il Muhammadiyah, ada senyumnya Nabi, ada ya kan. Tapi tertawa terbahak-bahak itunya, hahaha, itu yang dijauhi. Tertawa terbahak-bahak. Kemudian banyak bercanda. Nah, kalau pengajian, kalau kalian kena punya pengajian, kalian mengajar di pengajian, yang dibanyaki itu adalah menyampaikan ilmunya, bukan lawaknya. Kalau ada dikit-dikit wajar aja ya kan. Tapi kalau diniat di awal udah banyak belucuannya, umpat stand up komedi aja. Nah, umpat lomba situ. Stand up komedi, lomba melawak. Kalau ada dikit-dikit wajar aja. Nah, karena tujuan kita adalah taklim, menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan lucu-lucuan bumbu dikit aja, bukan diniatkan dibanyaki mulai awal. Dan mulazamah untuk melakukan kewajiban gawian-gawian syar'iyah, seperti membersihkan, menghilangkan hal-hal yang merigat, sampah-sampah. Jadi jangan sampai rumah kita, kamar kita itu penuh dengan sampah yang hanya melihat muka lawangin, kada nyaman lo melihat udah. Nah, ini memang kadang-kadang tengalih ya, kadang-kadang apalagi kan berdua lawan kawannya merigat, kita hendak bersih kadang-kadang apa 5 menit rigat pulang. Kalau kawan mah kajian ini nah paham-paham ya kau, bila kawan menyimpuni jadilah penyimpun juga gitu. Nah, jangan menyabaki aja gawian kalau ada yang gitu lah. Kenapa? Karena tempat kita, tempat diam kita, rumah kita, kamar kita yang tenang, yang nyaman dilihat, itu membuka otak juga, untuk memudahkan kita memahami ilmu, memudahkan untuk menghafal. Coba aja menghafal di hadapan lipatan butuyuk, bukan lipatan, memetik dari dadayan belum dilipati butuyuk jadi gunung anak ya lah. Coba aja menghafal di hadapan itu, muyak kada melihatnya, sumpah buntu pikiran tuh kada mau hafal itu. Untung juga sudah dicuci, diambil dari dadayan. Coba ini nang bebaju bepaluh-paluh ya, dituyuk, ditumpuk, bau paluh dihiga
sampah butuyuk kada dibuang misalnya, coba mampal di situ buntu kada otak kayak itu. Nah dibandingkan dengan tempat yang nyaman dilihat pakai minyak wangi itu lebih terbuka untuk memahami ilmu dan menghafal. Dan juga menghilangkan, memotong apa-apa rambut yang syariat meminta kita untuk memotongnya. Contohnya apa? Sengot kepanjangan sampai gini. Itu bukan kita ya, main kita. Contohnya itu. Kemudian memotong kuku, taklimul azfar, memotong kuku. Kada layak bagi kita ini kuku panjang dikit aja kada layak dah, kelihatan putihnya tuh banyak, putih panjang itu. Apalagi kuku panjang betahi kuku pulang di bawahnya misalnya, kada layak bagi kita ya kan, kada layak banget. Maka potonglah kuku, nah jangan dilihatkan panjang. Kepada siapa nih? Kepada Imam Nawawi. Nah, waktu memotong kuku dan rambut lainnya yang baik, kalau Habib Salim Asy-Syatiri mengatakan 3 hari aja, Senin, Kamis, Jumat, 3 hari itu aja. Hari lainnya itu mendatangkan penyakit segala macam. Nah, jadi kalau awak pilih antara 3 itu aja, Senin, Kamis, Jumat, jangan lain pada 3 itu tadi. Baik itu hendak memotong sengot, janggut kalau kepanjangan, potong kuku, potong rambut dan bulu-bulu lainnya, jangan lain pada 3 hari itu tadi. Walaupun ujar Habib Salim Asy-Syatiri itu tadi, ini gurunya Habib Umar mengatakan walaupun hadisnya dhaif, tapi kalau untuk amalan gawi aja. Nah, kemudian merapikan janggut, kalau janggutnya panjang, jangan lihatkan janggutnya camuh pada karuan, tapi dirapiakan. Kayak kita merapiakan rambut, janggut dirapiakan kalau panjang ya. Kemudian menghilangkan bau-bau yang dibenci, pakaian-pakaian yang dibenci. Jangan ma'ajar, jangan kita nuntut ilmu pun mengaji ya kan, anak menghafal muntung berbau. Kayaknya pernah tetamui ada gitu, nah pernah ya, cuma kita kada menunjuk siapa gitu, nah pernah ada, hanya maju, hanya auzubillah, baunya kemana-mana, muntungnya ada gitulah, pernah ada. Tapi 1 kali ya kalau salah. Jadi kalau kita pribadi, kalau kawan jangan ya kan, ya dicek lah dulu gitu. Nah kan anak maju kita menghafal, anak membaca ayat, ternyata hanya buka auzu aja baunya mulut kita udah kemana-mana. Ini Imam Nawawi berpedah bukan cuma mau buat bau mulut aja lah, tapi pakaian gitu juga ya kan, bau-bau paluh yang kada nyaman ya, itu janganlah dipakai. Pakaian-pakaian yang begawian, betukang atau apa aja kita berpaluhan, jangan baju itu yang dipakai mengaji, mengajar ataupun menghafal kepada guru kita. Gantilah baju yang lain ya kan. Jauhilah sejauh-jauhnya dari dengki, dari riya, ujub dan menghina yang lain padanya, walaupun dunahu, duna ini di bawah maksudnya lah, dunahu wa in kana dunahu, walaupun memang lebih uyuh dibanding kita. Lalu kita meremehkankah, menghina, kada ya kan, jangan. Merasa bahwa lebih baik, jangan gitu ya kan. Bertampai-tampai jangan ya. Terakhir, wa yambaghi ay yastamila al ahaditsal waridata fit tasbih wat tahlil wa nahwihima min al adhkar wad da'awat. Da'awat ini kawa dibaca ainnya itu mati, kawa fathah. Da'wat atau da'awat itu kayak 7 khutwah, langkah-langkah. Khutwatun tunggalnya, jamaknya itu kalau dalam bacaan kita riwayat Imam Hafs an Asim khutuwat dengan dhammah ta-nya, tapi di bacaan imam lain Imam Qalun dari Imam Nafi' ta-nya mati sukun, khutwat. Nah da'wat kayak itu juga, Allahu alam. Jadi kalau kita baca da'watun, da'watani, da'watun atau da'awat. Wa ayyuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi. Alaniyah ya-nya kada bertasydid lah, lain niyah lain. Alaniyah itu satu kata, ya-nya kada bertasydid. Wa alaniyatihi wa yuhafidhu ala dzalika
wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah taala. Dan selayaknya hendaklah memakai hadis-hadis yang waridah yang datang memang ada diriwayatkan dalam tasbih, tahlil, dan yang serupa dengan itu. Maksudnya apa? Memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah, baik itu zikir-zikir ataupun doa-doa, babacaan yang kita pengajian itu, dan bahkan penuntut ilmunya pun juga udah selayaknya memperbanyak bacaan-bacaan ya. Jadi jangan bilanya kada mengaji muntung ini banyak menggibah aja, bepandai yang kada bermanfaat saja. Tapi hendaknya yang diperbanyak adalah bacaan. Di jalan, di kendaraan, di lampu habang yang diperbanyak adalah kalimah-kalimah thayyibah. Imam Nawawi madahi kita untuk memperbanyak itu tadi. Bahasa hilah juga, tentu banyak yang tahu bahasa hilah lidahmu dengan zikir kepada Allah. Jadi jangan basah dengan memandirakan game, memandirakan pelem, apa idahnya berpahala lah. Gitu tadi. Kalau zuhud tentang itu tadi ditinggalkan, yang bahkan yang kada bermanfaat pun ditinggalkan. Banyakilah babacaan kalimah-kalimah thayyibah. Hendaklah merasa bahwa Allah itu selalu mengawasinya, melihatnya, baik dia itu sorangan ketika kada ada makhluk lain yang melihat, ataupun di tengah-tengah keramaian alaniyah. Dan hendaklah dia selalu menjaga hal-hal itu tadi, selalu muraqabah. Muraqabah ini ada kena insyaallah babnya di Riyadhus Shalihin. Pengajiannya memang belum di Qur'an Thayyibah kan, tapi udah pernah belajar tentang bab ini. Muraqabah tuh ada babnya al-muraqabah di Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi juga mu'alif kitabnya selalu menjaga muraqabahnya itu tadi, selalu menjaga mulutnya untuk memperbanyak bacaan kepada Allah itu tadi kan. Kita takutnya kalau bacaan di kendaraan ayat, kalau terpuntal-puntal ya kan, kalau terpuntal-puntal bunyi kendaraan banyak, belum lagi debu-debu, hawanya panas, pulang kada tenang gitu kan, kada menutup kemungkinan otak kita tuh camuh. Maka daripada kita kada membaca ayat berdiam, lebih baik perbanyaklah kalimah-kalimah thayyibah, salawat kepada Nabi dengan memuji Allah, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, dan lain sebagainya. Dan hendaklah tempat kita mempercayakan segala hal ihwal urusan kita, hajat kita, apapun itu tadi, alallahi ta'ala. Alaika ya Allah tawakkuli, kepadamu ya Allah aku bertawakal, bukan kepada yang lain dari makhluk. Tapi hendaklah kepada Allah. Wallahu a'lam. Jam 7 lewat dikit. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya lah, tunggal dikitan insyaallah hatam aja. Soalnya kita bakal lanjutan yaitu juga hafalan, ya kan? Yaitu juga hafalan. Tunggal dikitan, selalu rutin maju. Tiap pertemuan maju satu halaman, tiap pertemuan maju satu halaman. Karena dibimbing kelanjutannya, siapa hafalan itu tadi? Insyaallah 1,5 tahun hatam aja. Santai dikit. Tiap harinya 2 pertemuan, 1 kali maju 1 halaman, insyaallah 3 tahun hatam aja. Ini tunggal dikitan insyaallah. Apalagi terjadwal atibian, misalnya kita tambah hatam hilyatul tilawah kena. Apalagi terjadwal insyaallah lebih terbuka kemungkinan untuk hatam lagi kita atibian ini tadi lah. Pokoknya hal apapun itu amun digawi tunggal dikitan insyaallah tuntung aja. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, kita cukupkan kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita kawam amalkan apa yang dipadah-padai oleh Imam Nawawi ini tadi. Jadi kada ada lagi yang kamarnya pina merigat lah, bila mengaji muntung bebau segala macam, awak bebau, kada ada lagi lah, karena Imam Nawawi udah memadahi kita. Dan pagi ini kita udah baca nasihat beliau itu tadi. Dan bepadah aja dulu dikit bahwa karena ini lagi di Kiau lagi untuk pelatihan MTQ tingkat provinsi pulang di Kiau. Jadi Senin tanggal 5 itu ada pelatihan di hotel sampai dengan tanggal 10 Sabtu. Jadi kita untuk kajian Hilyatul Tilawah kan pada malam yang sebelumnya itu kita udah berpanjang juga memakan jam aulia ya kan, Aulia Rahman, dan kebetulan pada malam itu inya memang kededa, dan insyaallah yang dihadap ini inya ada. Jadi insyaallah inya japul kajian itu tajwid kededa dulu karena lagi ada pelatihan di hotel.
aulia kena yang menghandle full itulah kajiannya dengan aulia ba'da isya sampai dengan mungkin jam 10 atau di bawah jam 10 dikit itulah bermanfaat, kajian itu adalah bermanfaat. Jadi siapkan catatannya, siapkan pikirannya untuk menambah ilmu lagi. Dan untuk menjaga hafalan pun karena diinfokan lebih lanjut. Nya tergantung pelatihnya, kadang itu ada yang pelatihnya mbah subuh kita ya, karena memang kan di hotel itu padahal disiapkan aja kamarnya itu untuk bermalam di hotel. Ada pelatihnya kita mbah subuh latihan ya. Kalau nya kada, insyaallah kau aja tetap menjaga kada terlalu jauh juga di hotel pop. Kalau nya latihan pagi dan malam kena mungkin ada ditunjuk kayak yang dulu lagi menggantikan Ustaz Ahmad datang ya kan. Jadi ada aja beliau juga mungkin memandu apakah perlu bantuan atau kada. Kalau ternyata kada latihan, insyaallah kalau kada ada halangan tetap menjaga aja di sini. Nah. Ada yang ditanyakan? Mudahan artinya itu memang atibian ini kebanyakannya itu kadang alih dipahami, yang alihnya itu di mana pengamalannya. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita untuk mengamalkan atibian ini tadi. Ilmu kita, hafalan kita makin banyak, makin baik. Kemudian kelakuan kita makin baik juga. Sampai ketemu lagi karena kalau kita ketemu lagi di Khataman Syama'il Muhammadiyah. Jadi diundang aja berataan lah khataman kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan khataman ini tadi kita kada luput otak kita ini tadi daripada mun kada lagi mikirkan hafalan, lagi kada menghafal mulut berbacaan, hati selalu tahayal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah, kita datang di khataman kitab Syama'il Muhammadiyah itu tadi. Kita ketemu lagi insyaallah mudah-mudahan lah. Kemudian ketemu lagi malamnya, malam Seninnya kalau kada ada halangan, karena belum lagi, karena latihan di hotel itu dibuka paginya. Jadi insyaallah malam Senin masih ketemu lagi. Dan ada yang anak menghafal, silahkan menyiapkan untuk menghafal malam Senin itu tadi. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Kalau ada kawan kita yang terlihat menyalahi lawan atibian ini tadi, coba kita padahi berduaan baik-baik kan, maka kita malam mengaji di atibian kini. Kenapa nih? Pindah banyak baju belum melipat. Ya, misalnya contohnya kan saling memadahi lawan kekawanan, bukan memamai tapi memadahi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.